Baik. Oke, rekan-rekan, dari tadi beberapa proses diskusi saya menemukan beberapa, poin penting nih yang sepertinya perlu diwaspadai karena muncul di beberapa, mahasiswa ya. Nah, yang pertama ini adalah bahwa, di bab satu ini perlu terungkap sebenarnya masalah di perusahaannya apa. Masalah ini bisa jadi suatu pain atau ada suatu gain yang ingin didapatkan. Pain dalam artian sebuah penderitaan yang sedang dirasakan dan ingin diobati, ataupun bisa jadi sebuah harapan yang ingin dipenuhi, begitu. Dan itu, eee, ya tidak cukup kalau sekedar keinginan kita, ya tidak cukup. Karena kita tadi dalam dalam konteks perancangan, kecuali kita tadi, kita ingin meningkatkan suatu performansi dan kita punya optimisme bahwa itu bisa tercapai eee, dengan penelitian yang kita lakukan dan metode yang kita terapkan. Nah, jadi perlu ada sebuah diskusi sebenarnya apa masalahnya, tunjukkan bersama datanya begitu ya. Nah ini data untuk membuktikan bahwa itu memang ada masalahnya. Dan kemudian apa solusi yang tepat? Nah, ini juga dari masalah yang ada, kenapa solusinya itu, ya. Ini juga perlu bisa setidaknya kalau harus ada sebuah bukti yang kuat bahwa memang masalah tersebut cocok diselesaikan dengan solusi yang Anda tawarkan. Jadi tadi seperti ilustrasi yang saya bilang, jangan sampai jangan sampai kita salah ngasih obat ya. Misalnya ada orang pergi ke dokter, kemudian dia mengeluhkan bahwa kulitnya gatal-gatal, kemudian ternyata tindakannya kata dokternya, "Wah, Anda harus diamputasi," misalnya. Wah, jauh sekali ini ya, gatal-gatal dengan amputasi misalnya. Nah, maka sama juga dengan ini. Jadi, ini masalah di perusahaannya apa, datanya bagaimana, kemudian Anda sampaikan, "Oh, berarti solusinya adalah misalnya bisnis model kanvas." Kenapa bisa bisnis model kanvas solusinya? Kenapa bukan yang lain? Nah, itu Anda harus bisa membuktikan, bisa, secara kritis ya, mempertanyakan apakah betul itu solusinya. Nah, ketika kita bicara masalah, sebenarnya di mata kuliah pemodelan sistem kita sudah dibekali dengan ilmu tentang, problem formulation. Jadi memformulasi permasalahan itu memang hal yang tidak sederhana sampai dibuat satu bab. Bahkan dalam, kadang-kadang dua pekan perkuliahan. Nah, kalau misalnya Anda bingung dalam menentukan masalah, saya sarankan menggunakan pendekatan ini, 6 elemen masalah. Nah, jadi yang pertama, ditentukan siapa decision maker-nya, siapa pengambil keputusannya, apa tujuannya, apa objektifnya, kemudian performance measure-nya apa, kemudian kriterianya apa, kemudian, alternatif keputusannya apa saja. Dan kemudian konteksnya seperti apa. Nah, ini nanti ada teori sendiri nanti yang kalau bisa Anda searching gitu ya, 6 elemen masalah gitu ya di YouTube nanti atau dengan kata kunci dengan nama saya nanti bisa ketemu apa penjelasan dari 6 elemen masalah ini atau bisa dibaca di buku Dallenbach ya, di mata kuliah pemodelan sistem. Oke, nah ini, penting sekali. Setelah dapat masalahnya diulangi lagi, ini Anda perlu bisa menentukan apa, solusi yang tepat tadi ya, dan ini dibuktikan juga dengan contoh misalnya dengan logika ya bahwa ini memang solusi yang tepat. Tapi bisa juga dengan, literatur literatur bahwa ini memang adalah, solusi yang bisa diterapkan ya, bahwa ternyata dulu pernah dilakukan oleh orang lain. Dan literaturnya tentu hendaknya adalah sebuah buku atau jurnal yang sudah terpublikasi. Kenapa? Karena dia sudah kokoh ya, sudah direview, sudah dievaluasi, dan sehingga kita cukup yakin bahwa itu memang solusi yang tepat untuk masalah yang tadi kita, formulasikan. Kadang masalahnya masih sangat umum ya, misal penjualan, apa dan lain-lain. Nah itu kadang-kadang sulit juga kita cari papernya. Nah, tapi Anda setidaknya bisa menjelaskan bahwa, oh kalau masalahnya penjualan, maka solusinya adalah bisnis model kanvas tadi contohnya. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya ternyata, kenapa penjualan turun? Karena model bisnisnya sudah salah.
Itu mungkin, itu gugatan Anda, itu tuduhan Anda begitu bahwa bisnis modelnya salah. Misalnya contoh apa ya, ya contohnya tukang servis payung keliling misalnya begitu. Sekarang penjualannya turun, kenapa? Nah, Anda bisa katakan bahwa karena bisnis modelnya sudah obsolete ya, sudah turun. Atau ojek pangkalan, sekarang turun penjualannya. Karena Anda bisa katakan karena bisnis modelnya salah. Anda bisa jelaskan bahwa sekarang orang dalam eee, terjadi perubahan perilaku sehingga channel untuk mengakses ojek itu lewatnya aplikasi, begitu ya. Kemudian terjadi perubahan value proposition. Nah, itu Anda ceritakan perubahan-perubahan tersebut, sehingga itu menjadi sebuah alasan yang kuat untuk menerapkan bisnis model kanvas, ya. Sama juga tadi untuk topik-topik yang lain, misalnya menggunakan, balance scorecard. Kenapa pakai balance scorecard? Apakah ada tidak balance begitu ya, sehingga perlu balance scorecard, ya, ya seperti itu ya. Kemudian, tadi dynamic pricing juga, itu juga perlu diteguhkan ya, kenapa perlu didinamikkan, ya, kenapa di perusahaan tersebut perlu didinamikkan. Nah, Anda coba gali data-datanya, gali informasinya. Kalau terbatas, setidaknya Anda bisa diperkuat logikanya. Logikanya tuh ya rantai penyebabnya tuh nyambung begitu ya. Jadi jangan lompat kesimpulannya. Oke, itu mungkin yang pertama ya.